Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fusat TV Studio, bersama saya Ahmad Ardani Fadilah dari kelas 3 Sanawiyah Al-Fusat di ENRI, Ensiklopedia Santri. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab tayamum. Sebagaimana kita ketahui, syarat sahnya beribadah itu adalah salah satunya adalah bersuci, yaitu berwudu dan bertayamum. Berwudu dilakukan ketika banyaknya air dan ketika kita tidak terhalangi untuk berwudu. Dan bagaimana jika sebaliknya, jika susahnya untuk mencari air dan kita terhalangi seperti sakit, musafir, atau dan yang lainnya, itulah solusinya adalah tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika, tayamum itu dapat mengganti wudhu dan mandi dengan cara-cara tertentu. Dalam kondisi tertentu, Islam memberi kemudahan untuk bertayamum, menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dari hadas, sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan jika kamu sakit, musafir, menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Next, sebab-sebabnya tayamum itu ada 3, yaitu karena tidak adanya air. Ketika kita sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya. Yang kedua, berhalangan untuk menggunakan air. Misalnya, ketika kita sedang sakit, ketika kena air, sakitnya akan kambuh. Ketika di penjara, ketika di hutan, dan yang lainnya. Yang ketiga, apabila keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkannya untuk bertayamum. Next, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 5, yaitu menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis ya. Dan yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, tayamum hanya digunakan untuk sekali fardu. Misalnya, ketika kamu telah melaksanakan sholat zuhur dan masuk waktu sholat asar, maka kamu harus bertayamum lagi. Next, lanjut ke fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu ada 4, yaitu pertama niat sebagai berikut. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardulillahi ta'ala, yang artinya saya berniat tayamum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Oke, lanjut ke praktiknya. Pertama, kita letakkan kedua telapak tangan ke bagian yang memiliki debu, lalu niat ketika akan mengusapkan ke wajah. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Lalu kemudian letakkan kepada bagian yang lain, lalu mulai dari tangan kanan ujung jari, tarik, putar hingga berakhir di jempol. Kemudian sebaliknya, tangan kiri ujung jari, tarik, putar hingga ke jempol. Lalu tertib dan disunahkan untuk doa sama seperti halnya doa setelah wudhu. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3, yaitu segala sesuatu yang membatalkannya wudhu, seperti ketika kamu ngentut, atau ketika kamu buang air kecil, atau menyentuh perempuan, dan sebagainya. Yang kedua, melihat air sebelum sholat. Misalnya, ketika kamu telah bertayamum dan akan melaksanakan sholat zuhur, seketika itu juga turunnya hujan, maka tayamumnya batal dan harus dilanjutkan dengan wudhu. Yang ketiga, murtad. Murtad yaitu keluar dari Islam. Dengan demikian, penjelasan tentang bab tayamum
telah selesai. Dan saya, Ahmad Ardhani Fadilah, saya pamit undur diri. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe Alfusa TV Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.